Oke, proses HD berjalan seperti ini, ya. Kemudian sisa waktu 1 jam kita sudah turunkan QB sampai dengan 200, ya. Lalu setelah kita sambil observasi hemodinamik pasien. Setelah kita turunkan, kita observasi. Kalau hemodinamik baik, kita pertahankan QB ini sampai dengan 200. Nah, setelah 200, kemudian 5 atau pada saat mesin alarm bunyi bahwa menandakan proses dialisis atau sudah berakhir, ya, sudah terminasi, maka biasanya di mesin proses di sini akan timbul tampilan wet goal finish, ya, selesai di sini. Ada tulisan di sini di monitornya selesai. Nah, kemudian kalau kita confirm kata-kata yang ada di monitor itu kita confirm, lalu akan muncul di monitornya itu reinfusion, ya, progress reinfusion. Kemudian di bawahnya ada tulisan kecil itu press K confirm if you okay. Kalau kita setuju dengan reinfusion, pencet confirm. Bahasa Indonesia gitu, ya. Lalu kita confirm di sini. Ya. Ini masih 20 menit, ya, sebentar lagi. Kalau misalkan dia sudah kita confirm, maka secara otomatis mesin ini itu akan melakukan reinfusion atau proses pengembalian. Namun belum dilakukan proses pengembalian kalau kita belum melakukan darah itu untuk dikembalikan. Hanya ditandai dengan penurunan QB secara otomatis. Jadi otomatis QB-nya akan turun 100 ml per menit. Itu udah otomatis kalau mesin tersimbus ini. Ya, kalau nipro enggak, kita yang atur. Ya, kalau ini dia akan secara otomatis akan turun 100 ml per menit. Ya. Kalau udah seperti ini, udah bunyi kemudian turun, udah ditandai dengan penurunan QB 100 ml per menit, kita bisa lakukan, ya, persiapan untuk terminasi. Karena kita CDR tunnel, kita lakukan terminasi yang harus kita lakukan adalah tertutup. Ya, karena apa? Untuk menghindari terlalu seringnya kita kontak dengan akses pasien atau persinggungan antara kompartemen darah. Sebelum kita ke pasien, seperti yang kemarin saya bilang, kita ke mesin dulu fokusnya. Yaitu kita balik dialiser ini dengan posisi seperti kita melakukan priming. Yaitu outletnya di atas, inletnya di bawah. Ya. Tujuannya adalah agar proses pengembalian darah pasien itu akan lebih sempurna kembali ke pasien, dan pengisian NaCl, ya, itu akan mendorong rata permukaannya dengan permukaan darah yang akan ketemu dengan NaCl. Jadi permukaan NaCl rata, permukaan darah yang ketemu dengan NaCl akan rata dan akan mendorong lebih sempurna. Ya, itu tujuannya, proses ini kembaliannya. Ya. Nah, setelah kita siapkan ini sudah, mesinnya sudah, ini sudah, proses penurunan QB-nya sudah secara otomatis, lalu kita persiapan untuk set insersinya, yaitu untuk terminasi. Dimana kalau yang sudah menggunakan HD pack, ya, set terminasi kita gunakan seperti yang kita pakai pada saat set terminasi insersi. Dimana set insersi sudah terisi di sini, ya. Ada NaCl, ada switch 10 cc atau 5 cc. Kemudian ada konektor. Ingat, konektor harus tersimpan di dalam area yang steril pada saat kita melakukan insersi. Ya. Jadi seperti ini, maaf. Jadi harus tertutup seperti ini, ya. Ini konektor kita. Ya, tertutup. Ya. Ini kita lakukan tertutup, ini penyimpanannya, ya, di dalam set insersi kita. Ini baik digunakan untuk kita akses CDL maupun seminosal atau apiskan. Ya, kita simpan seperti ini di dalam area yang steril. Ya. Kemudian ada kasa, ya, di sini, ya. Kasa satu untuk nanti kita digunakan di alas, ya. Nanti kita kasih alkohol. Kemudian satu lagi untuk penutup daripada sisa lumennya ini, ujung lumennya. Ya. Nah, kemudian sebenarnya ada satu hal lagi yang kita perlu persiapkan, yaitu switch 1 cc. Ya, namun ya ini, ya ini, switch 1 cc. Ini kita gunakan untuk mengambil heparin. Ya, kalau untuk ngambil gentamicin, sebenarnya ini juga kita bisa gunakan. Kalau di kita di sini untuk gentamicin kita ambil di sini 0,2, ya. Jadi ini kan udah ada tanda ini angka-angkanya, ya, yang kita punya nih. Jadi 0,2 ya kita ambil sebagai stripnya ini. Jadi untuk memudahkan saja. Ya.
Kemudian nanti setelah kita ambil 0,2, kemudian sisanya kan 0,8 itu heparin. Jadi kita bisa ambil heparinnya dari sini. Jadi pas 1 cc itu udah mengandung heparin dan gentamicin. Kalau ini udah 1 cc, kita lihat lumennya ini. Di sini lumennya 1,6, yang satu lagi 1,6 juga. Jadi 3,2. Kalau ini udah 1 cc gentamicin sama heparin, berarti sisanya adalah 2,2. Ya. 2,2 kita ambil NaCl di speed yang kita gunakan untuk insersi, ya. Nah, kemudian masih kita di set insersinya, alatnya, persiapan alat, kita tuangkan dulu NaCl, ya, ke dalam kom yang ada di set insersi kita. Ya, kita tuang. Ini biasanya kita simpannya di bawah, ya, di bawah komnya gini, ya. Ini kita simpan, kita kasih NaCl secukupnya saja, karena yang tadi kita akan ambil adalah 2,2, ya. Sudah kita siapkan, kita tetap buka ini, ya, buka speed 1 cc sama seperti kita buka pada saat kita melakukan insersi, ya. Selesai, kita menyiapkan handskun, ya, menggunakan handskun, ya. Ada handskun yang disiapkan dari packnya, ya. Jadi dalam packnya itu untuk terminasi itu sudah steril. Tapi kalaupun kita tidak tersedia itu semua, kita adanya handskun on, kita bisa gunakan handskun on, ya, dengan cara ini saya gunakan handskun on, ya. Bisa, ya. Setelah kita menggunakan handskun, lalu kita disinfek tangan kita dengan hand, ya. 6 langkah. Ya. Setelah selesai, ini alasnya ada, ya, alasnya ada. Setelah kita cuci tangan, kita siapkan dulu satu kasa, ya. Satu kasa. Ini kita kasih alkohol. Caranya, ya. Setelah kita basah, ya, lalu kita bisa letakkan di bawah ini. Persambungan antara akses pasien dengan bloodline, ya. Kita taruh sini. Setelah selesai, kita persiapkan untuk terminasi. Kalau tertutup, kita tidak perlu menggunakan konektor. Ya, kalau tertutup kita tidak perlu menggunakan konektor. Ya. Caranya, begitu ini sudah turun tadi 100 seperti ini, kita boleh menaikkan kembali sampai dengan 150 untuk mengembalikan darah pasien. Ya, kecepatannya. Mau push 100 silakan saja. Jadi kecepatan untuk pengembalian di trans itu bisa 100 sampai dengan 150. Posisi seperti ini, NaCl-nya sudah kita yakin. Ini saya pakai yang sisa, ya. Nanti akan saya lakukan dengan dorong udara sisanya. Sisanya ini sudah kita ketahui, ya. Yang lebih bagus adalah ini bisa dicucuk. Bisa kan? Yang kemarin sudah kita bahas, kita bisa menggunakan jarum yang ada filternya, ya. Yang ada filter kita untuk mengetahui berapa volume NaCl yang sisa. Ya. Nah, kalau sudah kita ketahui, kita buka klem ini roll. Ya, kita buka. Kecepatan sudah, lalu akses inletnya kita tutup. Perhatikan. Ini jangan sampai miss lagi. Akses inletnya kita tutup nih. Ya. Ini yang merah. Udah jelas. Nah. Ya. Sorry tadi kayak matiin kibi, sorry. Tadi kibinya kita matiin dulu. Kibi kita matikan, lalu kita tutup inletnya, klem inlet. Kemudian kita buka NaCl-nya. Nih, persambungan NaCl dengan arteri lain. Setelah kita buka, kita nyalakan kibi. Begitu NaCl mengalir, mengisi sisa ini, sampai dengan batas kibinya ini, blood pump ini, ya, permukaan blood pump sampai dengan bersinggungan dengan apa namanya ini? Selang heparin.
Jadi NaCl ini sudah bersinggungan dengan ujung selang heparin, lalu kita matikan QB. Ya. Setelah QB mati, kita beri kesempatan NaCl ini mendorong sisa darah yang ada di ujung arteri lain yang bersambung dengan akses pasien, akses inlet. Ya, caranya ini biarkan saja, tinggal kita buka klem yang merah tadi yang kita klem, maka secara otomatis NaCl ini akan mendorong. Seandainya pengembaliannya ini butuh waktu lama, kita khawatir dengan ini takutnya clotting, ini kita bisa beri dorongan di belakang daripada NaCl yang mengalir, bukan pada bagian darah yang nah. Jadi di belakang NaCl seperti ini, ya, dilakukan pressure dengan dipijit seperti ini, ya, atau bisa memberikan tekanan di sini, tapi hanya tekanan kecil saja, jadi dia akan mengalir seperti ini, ya. Begitu sampai ujung akses pasien yang inletnya ini sudah jernih, lalu kita klem, ya, kedua-duanya, baik yang di akses pasien maupun di ujung arteri lain. Nah, setelah kita klem, baru kita nyalakan kembali QB-nya. Nah, darah akan kembali didorong oleh NaCl yang ada sisanya, ya. Begitu NaCl sudah mengisi 3/4 dari dialiser, ya, NaCl sudah mengisi 3/4, ingat, isi, kemudian mengisi ke dialiser ini 3/4 dari dialiser ini, kita stop dulu, ya. Lalu kita buka sambungan ini, ya, sambungan inlet pasien, ya, kita buka. Tadi udah diklaim, ya, dan ditutup dengan kasa seperti ini. Lalu ujungnya ini bisa kita kasih konektor tadi yang kita simpen, ya. Sorry, nyentuh ininya tetap kita menggunakan headcrab, ya. Kita simpan ke area yang tidak jatuh. Kalau sudah kita taruh seperti ini, lalu kita klem nih NaCl-nya. Ingat catatan tadi, ya, 3/4 sudah terisi NaCl di sini. Lalu kita nyalakan QB. Lalu kita buka, kita klemnya ini kita buka. Dia akan mendorong udara seluruh di belakang, di depan daripada NaCl. Terus. Nah, yang dikhawatirkan teman-teman mungkin takut terjadi emboli. Kita akan lihat. Dia akan kosong di sini, nih, ya, bubble trap merah. Kemudian akan memasuki terus ke dalam dialiser ini kosong, udara, didorong udara. Nah, begitu dia udara ini keluar di dialiser bagian outlet, ya, ujung dialiser outlet, dia akan keluar udara, memasuki bubble trap yang biru atau penampung udara di penas, dia akan alarm. Nah, lalu berhenti platformnya, terkunci, jadi tidak akan masuk ke pasien. Itu safety-nya, ya, kecuali detektor ini tidak terpasang, dia akan bisa jalan seperti ini, udara bisa masuk. Kecuali, tapi kalau detektor ini pasang, dia akan terklaim, tidak akan bisa jalan. Nah, kalau udah sampai di situ, kita bisa klaim bagian panelnya, kita stop, kita pisahkan inletnya, outletnya, kita tutup dengan kasa seperti ini, ya. Dan ini kita bisa sambungkan di arteri lain seperti ini, ya. Setelah ini selesai, jangan fokus ke mesin, kita fokus ke pasien. Kita persiapkan dulu untuk locknya, ya. Kita ambil speednya. Tadi di jarum kita sudah ambil, ya, 0,2 gentamisin dengan heparin 0,8, jadi 1 cc. Kita bisa masukkan, kita kasih ruang, ya. Kita masukkan sini, kita masuk,
lalu kita tambahkan NaCl. Atau kita biar nggak terlalu ini, kita ambil dulu NaCl-nya di sini, ya 2,2 tadi ya, 2,2 kita ambil NaCl-nya, baru kita kita sirup, baru kita masukkan ini, ya. Mana saja yang bisa efektif dari teman-teman, ya. Setelah selesai, kita udah ambil NaCl-nya di sini ya, kita contoh 3,2, buang udaranya ya, yang paling penting. Ya, lalu di sini kita tutup. Tetap tutup yang pertama kita harus yang inlet, ya. Di sini masih ya. Kita buka satu, nah gini. Aspirasi sedikit, lalu kita masukkan 1,6. Kita tutup. Ya, lalu kita ambil penutup. Biasanya kalau di kita tutupnya itu dari ujung-ujung ini, ya, selalu harus diganti soalnya. Tapi ujung ini pun tidak boleh terbuka, artinya tidak boleh terjadi buka tutup. Kalau pada saat proses dialisis kita masukin ini dibuka, masukin ini dibuka, ini tidak bisa dipakai. Ya, bahwa tutup yang kita gunakan tutup yang tidak terkontaminasi, gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, kita ambil. Tapi biasanya nih bagian ini kita nggak pasang, tutupnya yang kita bisa pakai. Ya, kita ambil di sini. Ini kata nggak dipakai. Tutup dulu satu. Ya, baru kita beralih ke bagian outletnya. Ya, kita aspirasi sedikit, kita masukkan semua 1,6. Ya, kita tutup. Lalu ambil, tutup, kita pasang lagi. Ini, ya. Lalu kita ambil satu kasa lagi, ya. Kita tutup ujung lumennya ini. Ini ya, kita tutup. Dan untuk penutupan ini saya silakan ke teman-teman semua ya. Itu tergantung dari technical ya. Yang paling penting adalah berikan kenyamanan pasien, dan itu safety ke pasien, artinya tidak copot-copot gitu ya. Dan kalau untuk pasiennya wanita lebih baik kita tanyakan ya, baiknya mau posisi seperti apa, di mana gitu ya. Asalkan kita perlu edukasi, jangan sampai selang di bagian lumen-lumen ini tidak tertekuk gitu. Jangan nanti, oh jangan di sini, saya minta diginiin, jangan. Ya, kita akan bayangkan, kita edukasi ya. Atau terlalu ke sini pun jangan. Karena apa, ini daerah ya, takutnya nanti malah justru infeksi ya, gitu ya. Diedukasi saja, cari kenyamanan pasien seperti ini, lalu kita lakukan pemeleseran. WA saya tuh gitu. Dicari. Kalau WA seperti itu dari dokter di Epasari biasanya. Saya kira dokter Joni. Dokter Joni nggak lain lagi dong. Kalau dokter Joni suara bom saya baca. Nah, kalau sampai dokter Joni WA saya berarti ada udah beres gitu. Kalau sampai dicari terus dijawab-jawab. Nah itu ya, seperti tampilannya sebaik mungkin, sebagus mungkin ya. Siap. Ya, kemudian setelah pasien sudah kita terminasi, sudah kita tutup rapi, ingat kita beri kesempatan pasien 10-15 menit. Dan kemarin saya sudah sampaikan, mungkin rekan-rekan udah masih ingat ya, pada saat kita melakukan terminasi ya, itu baiknya kondisi pasien memang sudah rata, artinya kepalanya itu rata. Karena apa? Memberi kesempatan sirkulasi terutama ke daerah sirkulasi darah, pembuluh darah otak itu akan mendapatkan lebih, sehingga mobil pasien akan lebih nyaman ya. Itu jadi tolong itu diperhatikan. Kemudian kenyamanan. Nah setelah kita tutup seperti ini, gimana kita respon pasien? Kita lihat kalau sudah udah nyaman, enak, baik, ibu sebentar tunggu dulu 10-15 menit sebelum ibu bangun, nanti saya tensi ulang. Tujuannya adalah setelah kita tadi terminasi memberi kesempatan sirkulasi darah lebih banyak otak, setelah 15 menit dia istirahat, kita lihat respon ya. Yang paling penting adalah pada saat itu posisi pulsnya
Kalau pulsnya sudah tidak terlalu tinggi, berarti pasien itu sudah nyaman. Ya. Oke, itu yang paling penting. Ya karena kita abaikan, kita udah buru-buru pada itu jangan. Ya. Udah selesai kan? Kalau ini, Silahkan pulang. iya, udah bahkan ada pasien yang di luar sudah masuk, mungkin dari Ngusir. tempat tidur, kasihan. Sudah selesai, pasien sudah nyaman, kita sudah jaga semua privasi pasiennya, kondisinya udah baik, sudah kita lakukan tensi, tinggal pasien menunggu untuk melakukan penimbangan. Ya, jadi setelah pasien menimbang, sudah kita lakukan pencatatan. Ingat semua harus kita lakukan pendokumentasian. Apapun yang kita lakukan, berapa jumlah cairan yang masuk ke pasien itu harus kita dokumentasikan. Karena bukan suatu hal yang tidak mungkin, bisa jadi namanya pasien, apalagi dia udah tua. Selesai HD besok dia komplain sama dokter. No, kemarin saya di HD tapi nggak ketarik. Ya, berarti kita udah minimal banget menggunakan dana sehat. Begitu selesai HD, padahal dia mampir ke kantin. Tapi itu nggak dilaporkan sama dokternya, gitu loh. Yang dilaporkan pokoknya kemarin setelah HD saya nggak ketarik. Gitu. Saya pulang masih. Nah, gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau kita punya pencatatan berdokumentasi ini loh, yang saya lakukan. Ya, jadi itu. Oke. Selesai baru kita ke mesin. Nah, beda di mesin dengan nipro, mesin ini tidak bisa melakukan drainase pada air atau sirkulasi ekstrakorporeal, dia tidak bisa. Ya, makanya kalau di sini saya selalu selang-selang yang terbuka itu akan saya sambung sehingga tidak akan ngalir seperti ini. Jadi ujung arteri lain dengan venas lain saya sambung, jadi airnya nggak netes. Ya. Kemudian untuk membuka ini kan sering banjir nih. Nah, kalau saran saya, ini sambil kita ngedrain ini, ya kita lakukan drain nih. Caranya nih ada di sini dialisat, ya menurut dialisat. Nah, nih di sini ada empty bag. Nih, empty bag. Kita arahkan panahnya ke situ. Nah, kan ini no. Jadi istilahnya mau dikeringin apa kagak nih? Kalau kita mau berarti yes, kita geser. Ini ada tanda positif, ada tanda negatif. Mau dipencet yang positif juga nggak apa-apa, ya sorry. Ya, jadi yes. Ya, kalau sudah yes ini kita confirm. Plus dia akan ketarik. Ya, lihat kempes dia. Ya, begitu ini sambil nunggu ini dia proses drainase, kita bisa buka nih hasilnya di samping mesin. Nih, kalau udah seperti itu, ini nggak aktif nih air nih ngalir. Kita bisa ambil penutupnya nih. Ya, penutup ini kita ambil lalu kita copot, lalu nah nggak ngalir kan? Tuh. Jangan muncrat. Jadi sama saja sebenarnya, hanya teknik ininya nih. Ya, kita pasang di sini. Ambil satu lagi, kita pasang di sini. Nah, jadi tidak becek area kita. Dan ini lihat bibeknya sudah kering. Ya, Bibeknya udah habis. habis kering. Ya, kita bisa copot. Nah, ya, baru ini kita simpan. Masukkan ke asidnya. Nah, kalau udah seperti ini, ingat untuk perawatan mesin Fresenius ini berbeda dengan mesin lain. Dia agak mintanya ini ya boleh dibilang agak sedikit VVIP lah ya. Jadi pergantian pasien dari pasien pagi untuk ke pasien siang dia harus dilakukan pencucian seperti ini. Hot disinfect. Kenapa? Karena biasanya mesin Fresenius ini paling bebel banget dengan cairan penarikan pasien itu akan menimbulkan semacam kayak apa tuh namanya ya, yang kental gitu, kayak slime gitu. Oh, lendir gitu. Lendir. Dan itu biasanya diselimuti dengan adanya cairan bibek ini nih, menimbulkan timbul di sana itu garam atau kayak kristal. Makanya harus dikasih pemanasan itu biar dia rontok. Nah, disinfek ini tujuannya adalah begitu kita pergantian pasien, jika pasien itu mengalami gangguan yang lain, baik Hep C maupun dan sebagainya, ada infeksi, dia akan
hilang. Dengan proses pemanasan sekaligus proses disinfek, dia akan lebih safety ke pasien yang berikutnya. Ini untuk mesin bersindir. Tapi kalau di sana Clinic Pro kan kemarin hanya disinfek saja ya. Jadi auto gitu ya, auto 1, auto 2 gitu ya. Tapi kalau pergantian pasien auto 1 isinya juga disinfek tapi tidak dengan hot dia. Karena kalau itu yang hot melar bukan ya? Kalau di dia, kalau kita gunakan hot disinfect ya, ada menunya juga ada. Tapi kalau kita lakukan pergantian pasien, setiap pasien kita lakukan dos hot disinfect, begitu nanti akhirnya kita lakukan dos hot citrate ya, dipanaskan beda dia. Dia punya selang-selang ini akan megar, apa? Melar, Memuai, ya. melar, megar deh bingung saya. Iya sama aja. Jadi begitu dilakukan nanti Orang proses Jakarta. dialisis ini lama-lama trouble mesinnya ini. Kalau di Pro ya, makanya kadang-kadang conductivity low, ya. Kemudian pompanya biasanya nggak naik-naik karena apa? Pompanya bagus tapi selang yang membawa dari RO ke untuk menjadi satu dengan dialisat itu yang sering mengalami pemuaian. Jadi perawat harus tahu juga ya sedikit aja tentang mesin, Kalau yang ini karakter enggak. mesin. Kalau ini enggak, memang enggak. Ya, proportioning untuk mengadukan antara air RO dengan dialisat, dia mempunyai pompa yang cukup adekuat kalau mesin ini. Makanya kalau dia memang hobi dipanasin boleh. Ya, Emang kalau hot. mesin ini. Ya, oke. Setelah ini selesai, baru kita rapikan alat. Ya, rapikan. Gak usah khawatir bawa ember ke sini, gak usah. Karena ini udah didiagnosis. Ya, gitu. Jadi makanya kalau di RSPD sekarang nggak lagi menyiapkan ember satuan. Hah? Kita udah sentral aja tempat sampah yang besar. Selesai masukkan ke sana. Hanya yang dipisah. Kalau bibeknya ini kan mengandung plastik, sampah plastik kita pisah. Oh, jadi masuknya ke sampah plastik yang itu? Iya, betul. Yang bisa didaur ulang, tapi yang daur ulang nggak tahu siapa. Yang penting yang diisi, yang isinya penting jangan didaur buangnya. ulang, itu bahaya. Oke? Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Waktu